Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Panitia Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia, kepada yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Agus Pratama dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penulisan artikel saya yang berjudul Simulasi Desain Meja Komposit dengan Filler Sampah Kemasan Makanan Ringan atau Snack. Alasan saya mengangkat judul ini adalah melihat maraknya sampah plastik di sudut demi sudut kota maupun daerah yang menjadi permasalahan sampai saat ini dan penanganannya yang masih sangat terbatas. Latar belakang yang permasalahan adalah sampah plastik, sampah kemasan makanan ringan atau snack menjadi masalah tersendiri karena semakin lama jumlahnya semakin banyak. Karena hampir semua produk tak lepas dari yang namanya sampah plastik. Melihat karakteristik dan sifat plastik yang dapat dijadikan salah satu material komposit menjadi daya tarik saya untuk melakukan penelitian kali ini untuk mengusung tema recycling. Kajian teori pada pembahasan kali ini adalah ada 3 poin: desain, software SolidWorks, komposit, dan resin. Software SolidWorks adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang susunan part pemesinan yang berupa assembly dengan tampilan 2 dimensi hingga 3 dimensi, dan juga terdapat pengujian untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum kapasitas part. Pada program 3 dimensi yang terdapat pada software SolidWorks sangat membantu pada pekerjaan membuat pattern, pola atau model di dunia industri pengecoran logam. Berikut adalah gambaran pengerjaan menggunakan perangkat lunak software SolidWorks 2 dimensi dan 3 dimensi. Poin kedua ada komposit. Komposit merupakan material jenis baru hasil rekayasa yang terdiri dari 2 bahan atau lebih dan sifat bahannya berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisika. Penggabungan antara 2 bahan tunggal tersebut menjadi struktur baru untuk mendapatkan kualitas material yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga ada resin. Resin adalah cairan yang berasal dari bahan alami, getah pepohonan, dan senyawa kimia atau sintetik. Resin mempunyai sifat membeku dan telah banyak benda yang dihasilkan dari resin. Contohnya adalah gelas, cincin, wadah makanan, dan lain-lain. Dalam berbagai jenis resin sangat banyak pengembangannya, dan berikut saya ambil 4 macam. Ada resin upcast, resin epoxy, resin Finlay ester, dan terakhir resin polyester. Dan di sini saya menggunakan resin polyester sebagai metrik atau penguat reinforcement untuk pembuatan papan meja komposit. Diagram alir penelitian, ada studi literatur, observasi lapangan, menentukan konsep desain konsep terpilih, perancangan komponen terpilih, simulasi bodi atau rangka model menggunakan SolidWorks. Dalam simulasi ada 4 tahapan, ada formasi stress, displacement, strain, dan safety factor. Setelah dilakukan simulasi bodi atau pengujian, selanjutnya masuk ke analisa data untuk mengolah data hasil dari pengujian tersebut.
Nah, studi literatur adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, mengolah, mencatat bahan penelitian. Observasi lapangan. Jadi sebelum saya melakukan penelitian, saya melakukan observasi di lapangan untuk mengetahui model apa saja yang sangat dibutuhkan di lapangan. Setelah melakukan observasi di lapangan, dengan mempertimbangkan performansi dan fungsi, maka terpilih dua konsep meja, yaitu meja kopi yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada meja belajar berbentuk persegi panjang. Berikut konsep desain meja terpilih 1 yang berbentuk lingkaran. Alasan saya mengambil dua konsep meja tersebut, yang pertama di meja yang berbentuk lingkaran atau meja kopi karena maraknya atau sedang tren coffee shop dan warung kopi dan sebagainya. Dan yang kedua, konsep desain meja terpilih yang berbentuk persegi panjang ini sangat banyak digunakan untuk menunjang kegiatan belajar maupun lainnya dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Pada simulasi body menggunakan SolidWorks, yang pertama Van Mises stress berfungsi untuk memperlihatkan distribusi tegangan yang terjadi pada seluruh komponen, mengukur kegagalan material dengan menganalisa. Jadi ini gambarannya, yang atas sendiri sebelum diberikan pembebanan, makin ke bawah diberikan pembebanan, dan setelah itu dihasilkan atau keluar hasil grafiknya. Yang kedua ada displacement atau defleksi, yaitu perubahan bentuk dari hasil simulasi pembebanan vertikal pada komponen yang diberikan. Jadi kesimpulannya, displacement adalah setelah diberikan pembebanan tersebut tadi, apakah produk ini berubah bentuk atau tidak. Selanjutnya ada strain, proporsi antara panjang awal batang dan panjangnya yang bertambah. Ada area elastis di mana hubungan antara tegangan dan pegangan adalah linear. Jadi kesimpulannya, strain untuk mengetahui tingkat elastisitas dari produk yang akan dibuat. Yang terakhir ada safety factor. Safety factor ini adalah suatu acuan yang berbentuk angka untuk sebuah komponen hingga bisa dikatakan aman. Jadi ini gambarannya, ada warna-warnanya, dan di sebelah gambar desain biasanya ada keluar angka untuk mengetahui standarisasi tingkat keamanannya, minimum tingkat amannya berapa. Setelah dilakukan beberapa tadi pengujian, didapati hasil yang diperoleh desain meja komposit bentuk persegi panjang mampu menahan beban yang lebih tinggi daripada meja lingkaran hampir 3 kali lipatnya. Itu saja presentasi mengenai simulasi desain meja komposit dengan filler sampah kemasan makanan ringan atau snack. Apabila ada salah dalam penyampaian maupun kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.